Ada Kapi, ada Ori, podcast Gasanapa. Selamat datang di podcast Gasanapa. Gesan tambah cabang Banjarbaru. Oke dulu, cabang-cabang apa nih? Cabang apa nih? Rumah makan. Oh, cabang rumah makan. Ini anak bukan di Banjarbaru, Pak. Apa itu? Gudeg Solo. Gudeg Solo. Kita spesial kedatangan tamu hari ini dari ownernya. Oke. Kita kenalan dulu. Kenalin dulu aja. Kenalan dulu. Aku dulu lagi. Gue yang pancing. Baru nama pancingnya Bunyi jangit. kelihatan ada akrab. Aku Kafi. Dan aku Raka Sedakah. Kori Syndrome, guys. Dan kita kedatangan Satrio. Satrio. Kedatangan Fadli Satrio. Satrio ini yang punyanya gudeg Solo Bu Joko. Solo Bu Joko. Sama Wedangan Dalam Bu Joko Lebih juga. tepatnya anaknya Bu Joko. Oh, Anaknya Bu Joko. Wedangan dalam. Sama hanya punya ini juga Bang di Solo tapi. Tapi nama Mama Ikam Joko. Bukan. Abah Ulun. Oh, jadi bunya tuh baru dari Mama Iya. Ikam lah. Di Pian kan kayak orang RT pasti mengiau Bu Kahfi. Kadang begaul lah. Makanya begaul lah. Acil Odah. Acil Birin kan. Paman Birin tuh karena udah. Alah, mulai dipaksa banar. Apa banar? Ya Satri. Gudeg mana tadi? Udah Solo Bu Joko. Solo Bu Joko di Agatis di Kayu Tangi. Kayu Tangi. Pian coba kasih tahu. Suah. Sekali pas aku bersepedaan lo makan di situ gitu nah. Lapah banar. Oh, nambah juga tuh. Bersepedaan ada bayang medompatnya. Tapi sedih. Mohon maaf. Ada kenapa jadi pemandiran gue itu? Tapi menurutku salah satu gudeg yang paling recommended adalah Bu Joko ini. Asli itu. Terima kasih. Terima kasih. Memang, boleh tepuk. Ini Padil membawa ke sini gudegnya. Yang toh. Kita ketemu orang. Jadi pikiran lain, kawan Ulun salah satunya. Yang merekomendasikannya ketujuh gudeg lah. Ulun tuh kayak memang karena tapi pemakan yang manis-manis. Ya. Ya, gudeg kan tipikalnya Main manis. Tapi jadi kita pasti ketujuh karena tahunya pasti merekomendasikan gudeg tuh di sini. Itulah. Di Banjar tuh gudeg Bu Joko ini aja. Bu Joko. Nyaman jadi di Kayu Tangi pada Ulun park rumah Ulun daripada ini kurang gatel tapi ini merekomendasikan yang Itulah. Karena di Gatot kalau gudeg punya. Ada di dalam. Gudeg Jogja. Mungkin. Karena beda mas. Jadi gudeg Solo itu ada bedanya sama gudeg Jogja. Kalau gudeg Jogja kan dia manis, tipikalnya lebih manis. Nah kalau gudeg Solo itu lebih gurih. Kenapa beda di situ? Karena ada namanya kuah di gudeg itu namanya areh. Nah kalau di Jogja itu arehnya hampir kering lah, kental banar. Nah kalau yang di Solo ini bentuknya masih kuah kayak kuah opor gitu. Oh. Nah itu yang bikin perbedaannya di situ. Bedanya di sana lah. Kalau mau info lebih lanjut, cek Instagram. Udah Memang luar biasa. Sekarang juga jualan keremas, guys. Jualan keremas. Ini jual keremas. Kremes Jogja. Keremas. Ada juga ayam keremas lagi ini. Apa itu Dil? Frozenan lah itulah bahasa. Bukan ya, ada produk turunannya lah. Jadi ulun lagi semenjak ulun lulus dari kuliah itu pulang, jadi kan sudah mulai lebih fokus lah ke situ, lebih banyak di sini istilahnya. Akhirnya sekarang sudah banyak produk turunannya, ada kremas, ada bumbu pecelnya juga di packing lah. Kremas, bumbu pecel, serundeng, macam-macam sih, ada kerupuk-kerupuk juga, rambak dan lain-lain. Oke, sebelum kita lanjut nih, dari sekian banyak makanan, soto Banjar, nasi kuning, lontong, ketupat kandangan dan sebagainya, jadi kenapa harus gudeg Solo yang dibikin? Iya. Karena semudah orang Solo sih. Oh, orang Solo. Iya, Solo. Tapi sebenarnya ada ininya sih, ada background lah, panjang sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu, Abah Mama Ulun tuh sudah berjualan makanan dari zaman lawas sudah. Kalau penonton tahu juga, Presto Solo namanya. Solo. Ayam goreng tulang lunak Presto Solo. Nah awalnya itu. Tapi itu terus berlanjut ke catering juga. Catering namanya juga Rumah Catering Presto Solo. Cuman semenjak COVID itu semuanya gone lah. Nah terus Mama tuh pernah cerita ke Ulun. Mama kalau tua pengen jualan kayak orang-orang di Jawa itu loh, duduk orang datang. Itu aja, sesimpel itu aja sebenarnya. Nyaman lah itulah. Terus duduk duit datang ya maksudnya. Keuntungannya seperti itu. Ininya awalnya dari situ. Terus
bikin apa tapi bingung bikin apa. Karena memang sudah hobi masak, istilahnya kalau lu menyambat nih masak apa-apa enak lah sama ini kan. Terus bikinlah bikin gudeg Solo, kita coba sekeluarga enak. Coba dijual nama dari story WhatsApp. Story WhatsApp kebetulan ditangkap lawan kawan-kawan mama, tetangga dan lain-lain loh. Jadi 5.000 bisa kontak nggak tuh lah? Mau aja banyak banget. Terus dari situ tuh selama 2 minggu masa ulun nih mantaran gudeg. Selama 2 minggu tuh ulun bujuk-bujuk mantaran gudeg ke kantor-kantor, ke rumah-rumah orang. Ulun juga akhirnya share juga. Terus karena memang sudah dari dulu berjualan, abah nyeletuk lah. Ya sudah buka aja di depan rumah. Kebetulan rumah ini kan memang di samping ada kos-kosan, jadi lahan parkirnya ada. Terus depan nih halamannya lumayan lah. Memang ini disiapkan untuk parkiran kos-kosan ini, jadi ada lahan lah. Akhirnya kami buka di depan rumah. Bisa nanti dimasukkan ya editor. Oh iya. Siap. Ya, editor ya. Ini memang awalnya kami jualan di depan rumah. Real di depan. Tapi ada fotonya memang tuh. Bahkan pada saat itu yang agak nggak lazim ya, di depan itu ada akuarium yang diisi sama ikan nila. Akuarium tapi diisi ikan nila. Kenapa kayak itu? Karena abah ulun orang Jawa. Iya, kalau orang Jawa kayak itu. Orang Jawa emang nila. Bukan. Jadi, Lele. ketika COVID semuanya di ingu. Nil yang bisa dimakan. Nila di ingu, lele di ingu. Bahan ayam dibuat aquascape, Bang. Kan kotor Brengsek. ya, bisa makanan ini kan dicocok gitu. Juga pada akhirnya dicekik lah. Ya pokoknya intinya awalnya seperti itu. Komedian juga lah baik kamu lah. Terus ini sudah berjalan 5 tahun, akhirnya bisa alhamdulillah berkembang seperti sekarang. Dan semenjak itu ulun daftarkan di Gojek, GoFood, Shopee Food, Rekor muri. terus Guinness Record. mungkin alhamdulillahnya pada saat COVID kan emang semua orang kebanyakan main HP ya mas. Nah ulun meledaknya di situ awalnya. Jadi ketika ulun memang daftarkan di berbagai macam platform kurir makanan ini, kemakan sama orang karena memang lagi musimnya main HP. Mungkin seperti itu sih awalnya. Jadi meledaknya pas waktu COVID lah berarti lah. Iya, malah kita awal mula ramenya itu malah waktu COVID. Nah makanya ini hendak membuka lagi di Banjarbaru. Ya, insya Allah kita mau buka cabang di Banjarbaru. Di daerah mana rencana? Di Cempaka, di samping SMK 3. Oh, itu dulu mikir Adil, ini bakal biasanya kan kalau bisnis itu ada yang mikir dari target marketnya siapa dulu kayak gitu. Nah, ada sempat mikir itu dulu atau memang karena ya mama jago masak bisa dimanfaatkan untuk bikin Krabby Patty dan sebagainya, uang. Coba Adil. Kalau dari awalnya itu, jadi kan ulun memang kuliahnya manajemen ekonomi lah ya. Di mana dulu kuliah? Di Solo. Oh, di Solo. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh. Nah, pada saat itu mikirnya tidak sejauh itu. Maksudnya tidak sejauh sudah di ini target marketnya seperti apa dan lain-lain. Cuman pada saat itu ulun lempar pertanyaan ke teman-teman yang memang sering ulun nongkrong. Kira-kira gimana ya kalau dibuka? Karena pada saat itu lu mikirnya kayak nanti aja kan bukanya karena bisnisnya harus selajur besar gitu di pemahaman ulun waktu itu. Sekalian. Cuman kawan-kawan ini memadahi buka aja karena sudah banyak orang tahu masakan Mama Ikam enak. Itu awalnya seperti itu aja. Sudah banyak tahu orang-orang tuh sudah banyak tahu kalau makanan Mama Ikam enak. Nah karena ada kesempatan itu dan sudah yakinkan lawan teman-teman itu, akhirnya ulun putuskan ayo mah buka aja sudah di depan rumah. Buka di depan rumah. Awalnya ya tetangga-tetangga aja yang beli. Sampai masukan Gojek itu akhirnya mulai meluas lah. Dan sosmednya juga waktu itu ulun kelola sih. Jadi mungkin pada saat itu tahun berapa ya? 2020 mungkin ya. Sosmed F&B yang fotonya nggak cuma makanan tuh ya cuma gudeg Solo mungkin. Isinya apa? Isinya musik stand up gitu. Jadi ada ya ada greetings tapi bukan greetings 17-an gitu-gitu, lebih ke kayak ada video Bu Joko, apa sih perbedaannya gudeg Solo sama gudeg Jogja. Ada kontennya. Oh, ada konten betul. Cuman memang
pada akhirnya karena saya ada usaha lain juga, nggak terlalu kepegang lagi nih. Tapi ini sudah mulai lah, karena kan udah ada istri. Jadi istri sekarang lebih ini lagi lah. Bantu jual. Ya, cuman kalau sampai saat ini yang saya jaga dari segi branding itu warna, terus kayak super grafis itu nggak pernah ganti sih. Branding, warna, super grafis masih kita jaga lah, masih oke sampai sekarang. Itu karena itu penting tuh. Karena kalau misalkan yang gitu-gitu bagian branding. Iya, bagian dari ini kan sih Bang. Apa tuh? Dari jualan juga ada sih kayak itu. Karena akhirnya jadi ini loh, jadi eye-catching. Iya. Jadi orang taunya oh ya warna hijau kuning. Ampun ini wedangan Solo Bujoko. gitu. Orang taunya kayak itu. Bujur. Ya, Kalau betul. kurus, pinhirang apa ori misalnya lah. Ya. Pina lamak, pina buntal. Kadang P. itu tadi lagi membahas usaha, ada membahas pecandu. Tapi itu termasuk bagian branding loh, Ri. Maksudnya kalau misalkan ya, oke. gudeg yang mau agak gurih ibarat itu Ya. Bu Joko ibarat itu. Gudeg yang mau ke Jogja-Jogjaan yang lain ya lah. Yang lain aja. Itu namanya positioning dalam branding asik. Ya memang itulah yang membedakan kita sebagai anak muda sama orang tua yang terdahulu ya. Pengusaha-pengusaha sebelumnya lah. Iya. Kalau Instagramnya wedangan tuh beda sama yang Beda. Oh ada lagi lah. Ada lagi. Semuanya beda Mas. Jadi logonya beda, warnanya pun beda. Terus cara treatment di sosial medianya pun beda kalau dilihat di antara yang Bujoko, gudeg Solo Bujoko sama wedangan dalam Bujoko. Dia lah, Nah, buka kan sudah ini jauh wedangan dalam Bujoko. Di dalam situ banyak banget. Ada gudeg kayak. Astagfirullah, ya Allah. Aduh. Aku ada teman gudeg Bang. Padahal ada usaha di Solo juga. Ah ya, Dang. Kan bisnis F&B baru pertama kali Bu Joko atau yang lain ada juga sudah sebenarnya. Kadang menurut gue lah, bisnis F&B ini salah satu bisnis yang agak sulit. Aku sudah pernah nyoba dan aku gagal. Gitu. Bukan sulit berarti kan ada passion di sana. Gagal aja gitu udah gagal. Kalau jualan makanannya sebenarnya iseng-isengnya sudah dari SD sih. Iseng. Ya Kan SD-nya lah. Iya. harus ulun aku iseng karena memang pada saat itu nggak mikir nyari omset kan, masih SD ya. Jadi ulun Abah waktu Sugih aja ya kan misalnya. SD kelas 3 itu SD kelas 3 itu kan ulun sekolahnya di Sabila dulu SD-nya. Jadi waktu kelas 3 itu tetangga selang 2 rumah lah itu dia jualan popcorn. Popcorn anehnya popcorn itu pakai wadah minum XX1. McD. Ya itulah pakai wadah minum itu sama dikasih sumpit. Dan popcornnya ini cuma rasa Manis. gula halus. Gula halus. Itu cuma popcorn dikasih gula halus. Dikocok lah. Bubuk tuh lah yang Terus gula halus. diplastikin sama ada sumpitnya. Sumpit bercucuk lah maksudnya lah atau yang sumpit bercucuk sumpit. Sumpit bukan bercucuk, sumpit Bang. Terus Waktu itu lo mikirnya sebagai tetangga nih itu kan nyambung juga buat apa gitu. Tapi lo lihat nih kayaknya bisa dijual deh. Bawa ke sekolah. Awalnya cuma bawa mungkin kayaknya lo cuma bawa 5 beberapa 10 gitu. Sampai pada akhirnya tuh bawa satu wadah laundry. Jadi itu berkembang Mas, wadah laundry yang segini, wadah laundry yang segini, sampai wadah laundry segini. Sampai bawa laundryannya ke sekolah. Sabilal itu ada lapangan bola. lapangannya kayaknya 3 lah. Lapangan futsal tuh ada 3 lah. Lapangan basket sih sebenarnya cuma kita pakai futsal. Pakai apa-apa. Ada 3 layer tuh, 3 berdaerah. Itu ulun putus pakai antrian orang beli popcorn lawan hari itu Bang. Hari itu. itu pas kapan itu? Pas kami SD. kelas 3. Ada apa acara apa gitu misalnya? Ada. Setiap hari. Ya istirahat loh Bang. Itu hari itu Bang lah. Kantin omsetnya kosong. Sampai karena Sunyi, lu ya. sampai kalau di salon tuh punya karyawan. Karyawan itu. Ori. Ada kawannya Lu itu kawan suruh bantu sekelas. aja, bantuin. Jadi menjualkan kita lalu yang mana duitnya. Pokoknya kayak itu lah. Tapi sorry lu nggak ingat. Ada siapa ya? Kawan kan sekelas. Sampai pada saat itu tuh sudah kada kawan tertangani lagi. Ulun coba lempar ke Kantin. Kantinnya kan mau saking raminya. Ulun tuh membawa tuh sambil bawa masak. Gokil, keren banget. Dan memang sekolah
ya kada tahu lah kalau memang ternyata guru menelpon mama abah lah. Tapi setahun kada ada excuse atas itu. Ya ada masalah sebenarnya. Dari sekolah kada ada masalah lah sama itu karena Oh kira sampai ditagih duit bayar aja. Buka lapak ikam. karena tahu mas kalau orang tua memang jualan makanan. Jadi memang Sudah sekolah pun tahu. sering pesan makanan ke Kuitan. waktu itu. Terus itu kelas 3 cuma berapa minggu gitu. Pokoknya saya sudah dapat 1 juta selesai. Dapat 1 juta selesai karena ternyata pada saat itu dorongannya itu hanya sekedar pengen PSP. Kan Sabila kan sugi-sugi. Semua orang Ya. punya PSP di sana. Kebanyakan orang tuh pada punya PSP. Oh, lu mau PSP, kayak caranya bingung kan. Intern kuitan ada. Waktu entah kenapa memang kada ulun nih anu lah kada nyaman minta. Ya mungkin karena orang Jawa. Karena jauh, karena ini Jawa dan kita juga gawian. Ya yang anu lah dari sebelum itu pun pernah di warung tuh waktu masih kecil memang nyuci gelas gitu. Jadi memang sudah terbiasa lah. Nah, terus apa namanya jualan itu tadi terkumpul 1 juta kasih ke mama pengen PSP Slim. Tambahilah sisanya. Dulu 2 juta berapa itu harganya? Sudah ulun. Terus sudah bisa tentukan itu sudah hampir karena Hampir ada jualan tuh. lagi. Yang nasi goreng paling. Terus itu selanjutnya Ri, itu kelas 4. Oh, iya. PSP-nya dibawa ke sekolah kan? Bawa ke sekolah. Dipinjam buahnya lah, kayak itu baks duitku cuma. Banyak. Oh iya. Kalau orang Popcorn semalam sugih ya langsung. Itulah alasan ulun memilih warna putih lah. Mengingatkan gulanya tadi. Nah, terus ada yang seru nih dari popcorn ini. Setelah ulun besar ini, setelah ulun sudah dewasa ini dan sedikit banyak belajar tentang bisnis, ternyata sumpit tadi yang awalnya kita kira kada nyambung, ternyata itu unique selling point. Yes, supaya kada tangan kada rigat. Padahal itu susah. Padahal dia kada Lawan nyambung. siapa sih di dunia ini waktu itu lo mikir makan popcorn pakai sumpit bang mengalihi bener lo. Ada itu unique selling point. Sayangnya pada saat itu ada musim Ada. sosial media sih. Kalau yang mungkin waktu Ya, itu mungkin iya. sosial media, Ikan bisa banggakan Sabila nama udah Indonesia makan. sudah. Bisa mengalahkan Mr. Beast. sudah. Saya bilang ada kantin bang habis itu bang. Dari apa sumpitnya tuh? Yang Sumpit, kayu, kayu. oh yang kayu. Chopstick Kalau yang yang mungkin ada anak-anak kan biasanya nyimpan sakit makan mie di rumah. Bisa. Masih ya mungkin pada akhirnya gitu kan. Atau kuitan gigi bisa. Kebanyakan lo. Sayangnya pada saat itu tidak dilirik wirausaha muda mandiri ya. Dapat pendanaan langsung. Lawan siapa melirik anak kelas 3 SD? Kalau di luar negeri ada kayak gitu-gitu. Iya tuh. bang luar negeri. Tapi kan bank mandirinya kan ada. Kan orientasinya cuma anak beli PSP bang, ada anak bikin UMKM. Terus lanjut waktu sudah naik kelas 4 Langsung jadi pelatih UMKM. langsung mana? buka UKM wirausaha. Bawa nasi goreng, masak nasi goreng sendiri di rumah, terus bawa ke sekolah. Mama Ikam nih masak. Masak saya sendiri masak. Ikam yang masak. Saya masak. Makan di sekolah. Terus Dasar orang Jawa serba bisa. apa namanya? Teman-teman minta bang dikasih. Permintaan dasar. Terus kan harus aku. beberapa tuh komentar besok bawa lagi lah begaya. Besok bawa lagi. Entah kenapa si Satrio kecil ini bisa ngomong, oke besok tak bawakan, tapi beli ya. ada pernah, maksudnya tidak ada bayangan untuk waktu itu jadi pengusaha juga gitu. Tapi ya sudah, akhirnya ulun catat sampai pada anunya lah, pada titik tertingginya tuh sehari 10 pesanan. Pokoknya setiap malam tuh pada lo mama besok siapkanlah nasi untuk segini porsi. Tapi saya yang masak sendiri. Nah terus sampai yang pas 10 itu Jam berapa berarti Ikam bangun tuh? normal. Jam 6. Normal aja. Sampai sarki mamanya. Kayak bangun subuh sih, karena kan kita nonton Rudi Takjon. Oh iya. Kita nonton ini. Olimpiade konyol. Olimpiade. Kita nonton lah. Apa tuh? Ada Olimpiade Oh, ada. konyol. Yogi ini apa? Yogi Alaidrus kan tahu. Yogi siapa? Terus Dicit gitu orang. pada sudah saat yang 10 porsi itu, mama sudah mulai cari. Mandi sana. Mama yang masak. Itu masih berpalu. Awak waktu itu lamak juga. Lama kan. Oh, punya ranjak mana terlambat sekolah. Gara-gara nasi goreng. Terus, nah pas kelas 4 itu, uniknya, ulun inget-inget lagi tuh, ulun tuh membuat beberapa teman yang lain ikut berjualan. Jadi ada yang berjualan es teh, ada yang berjualan es apa gitu. Jadi namanya sumpit juga atau Terus bahkan ulun tuh membawa kerja sama kawan yang
memang abah mamanya juga bekerja di usaha F&B juga. Ayo kita bundling lah. Mungkin waktu itu bahasanya belum bundling ya, dipaket gitu. Jadi sama. nasi goreng sama es teh. Jadi berapa gitu? Kelas 4 SD itu. Wah. Canggih. Tangkal ada cuma Canggih itu. Ya awalnya dari situ. Kenapa ya? Karena kepikiran gulali aja kan? Ini namanya canggih, Ri. canggih. Oh, itulah Bang lah. Ya lo. Terus ya sudah. Jadi memang dari dulu Sudah mungkin itu. otak jualannya sudah terasah ya, karena memang lihat langsung, merasakan langsung gitu. Jadi bahkan ketika anak-anak Sabilal itu diantar pakai Hammer, ada yang diantar pakai Ninja. Ulun diantar kaki Ulun dua-duanya masuk ke keranjang. Kan mama bablas belanja, jadi kaki Ulun masuk ke keranjang. Ke pasar mamanya Fadil. Bener, Bang. Makanya ada orang menyambat tuh kekawananku juga sih. Tapi karena kalau lawan Fadil sampai SMA loh. Jadi mungkin ada kawan yang mungkin karena tahu bener lawan Fadil aja. Nyamannya aja lah bisnisnya di mana-mana. Maksudku, kamu kan udah melihat bangsatnya kelas 3 SD berjualan popcorn besumpit. Nyampe dianjur sekolah selajur ke pasar. Aku kira Satrio Fadil gitu. Satrio ya. Satrio Fadil namanya lah. Fadil Satrio. Fadil Satrio lah. Fadil Satrio. Baratnya. Satrio Power Syndrome. Lanjut aja. Ibu Joko. Aku kira tadi Apa Satrio. hebat beda langsung. Apa? Beda apa pakai traktor ya. Langsung coba. Satrio. Aku kira Satrio ini adalah tipikal orang yang sudah punya privilege dari kecil. Apa mama memang sudah punya bisnis yang agak besar gitu. Bujur gak ada sih sebenarnya itu? Oh iya. Ulun mengakui sih. Privilege itu ulun akui sekali. Tapi pada akhirnya kayak apa kita memakai privilege-nya. Nah, jadi ulun ini punya privilege pernah melihat abah mama ulun gugur tersungkur di bisnis. Oke. Sudah punya privilege melihat, bahkan ulun sudah punya privilege bisnis ini dari umur 3 tahun kayaknya. Karena pada awal jualan ayam goreng tulang lunak Presto Solo itu, nukar panci prestonya memotong tabungan ulun. Jadi tabungan ulun tuh waktu kecil dibelah, ayamnya itu dibelah buat beli Panci Presto. Geser menggoreng tabungannya tadi. Ayam loh. Jadi apa orang mempresto tabungan ayam? Itu kalau usah di presto tuh lah ada dah. Jadi dari kecil memang sudah ikut seminar dan tidak bayar, kan itu privilege ya. Jadi Abah Ulun mengadakan seminar wirausaha dulu Pak Purdi. EU ya? EU ya. EU, tahu. Kalsel Kalteng dulu Abah Ulun. Oh, mama baku pernah empat juga masalahnya, Terus- ditinggalkannya adik-adikku. Ya. Apa namanya? Jadi memang dari kecil sudah ikut wirausaha, dan di situ sampai sekarang ada yang masih ulun pegang, yang diomongin sama Pak Purdi itu adalah sesimpel ini aja. Dari semua omongannya selama beberapa jam itu ya, walaupun dan lalu pulang jam 9 malam. Nyatain sampai tengah Kalau malam. lu paling depan nih, sudah kayak gini. Iya, dari halus sudah dengarnya Terus- Purdi. Karena jam 9 itu ada orang ke depan mengetok sini, Mas, disuruh pulang sama ayah, ya pulang. Terus yang ulun ingat, karena itu diulang-ulang ya omongan itu, adalah optimis. Tapi optimis itu bukan semata-mata optimis, ini malah cuma memplesetkan itu aja. Optimis itu adalah oke, pasti tidak miskin. Dan pesimis itu penyakit si miskin. Nah, sebanyak itu, lu selalu berusaha optimis aja sudah. Optimis bahwa berjualan apa tuh, pasti laku lah. Ada ininya. Jadi, ya makanya itu yang bikin ulun nih ada unit usaha ulun yang memang agak lama lah buat ininya. Apa tuh dia apa? Ada usaha yang di Solo itu sempat lah punya masa-masa sulitnya lah. Apa namanya? Hongkitong Pizza Bar. Hongkitong Pizza Bar lah. Ya. Oke, itu punyanya Sempat, Satrio. Oke. ada masa-masa sulitnya, tapi lu tetap jalan gitu loh. Kayak caranya tuh tetap jalan. Bukan ini ya, bukan tetap jalan tanpa mikirkan gimananya, cuman tetap jalan gimana caranya biar ini tuh bagus gitu. Bahkan lu punya slogan just don't stop gitu. Dari Nike kan. Jadi just do it kan. Ulun ini just don't stop gitu loh. Jadi jalan aja terus.
jalan aja terus dan cari gitu loh, kayak apa caranya. Sampai alhamdulillah sih sekarang sudah bisa jadi inilah bisnis yang menghasilkan. Seperti itu sih. Ya. Jadi prinsipnya just don't stop. Just don't stop. Jangan berhenti lah. Itu story IG-nya hari-hari itu. Oh, gitu. Just don't stop. Jadi kalau sebenarnya kalau lihat Ulun lagi pakai story just don't stop, itu Ulun lagi kan ada duit. Lawannya bujuran lagi besetop kayaknya bersepedaan. Nyampe sepedaan lo just don't stop lagi besetop. Tapi kan ada di siaran lah bang, kayak ulun kan hanya juga coba berjualan gorengan bang. Iya. Ada kan kayak tips and triknya gasan kayak bisnis F&B ini apa sih? Kalau ini ya, jadi dari pemahaman di pemahaman Ulun aja. Ini apalagi kan kita ini memang lingkupnya di Banjarmasin ya, karena polanya di kota-kota tuh kayaknya berbeda-beda karena kebetulan kan Ulun tinggal di beberapa kota, kemudian memang suka jalan-jalan. Di mana aja tuh? Solo, Banjarmasin, Pulau Pisau. Banjarmasin, di 2 kota aja. Cuman karena istri kebetulan orang Jawa Barat, jadi agak sering lah ke sana, ke Bandung, ke ini. Jadi menurut Ulun kalau di Banjar ini sih apa namanya, sudah pernah ada orang juga ngasih tahu gitu. Jadi kalau di Banjar ini bersih sama legend. Legend. Bersih sama legend. Contoh legend pisang kipas bati-bati. Legend kan. Didatangi orang gitu loh, sejauh apapun itu. Nah, cuman kan menuju ke legend ini susah. Ya. Itu perlu sustain lah. Kalau bahasa anak sekarang itu sustain. Jadi bisa berkepanjangan. Nah, caranya menuju ke sana adalah bersih dulu aja. Pernah lah menemui paman gorengan yang bersih dan paman gorengan yang rigat. Pernah kan? Paman pentol. Ulun berani berasumsi banyak kalau gorengan yang bersih masih sustain sampai sekarang. Dan yang rigat kemungkinan sudah tutup. Antara tutup atau disambati bedaging tikus. Biasanya kayak itu. Ini pasti kayak itu. Wah ini aja. Bakwannya dibuat tikus. Pasti kayak itulah kalau di Banjar. Jadi bersih mas. Jadi kuliner di Banjar ini harus bersih gitu. Karena ulun akhirnya ngecek juga. Memang mereka yang bisa bertahan ataupun bertumbuh itu yang bersih. Kalau inya pun sampai wadahnya itu agak kotor, sorry itu saya agak kotor, pasti legend. Oh. Kalau sudah legend agak aman lah. Agak aman. Ya, tapi mungkin itu kalau bisa lu sambat amannya 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini sudah mulai agak berbahaya juga karena kan sosmed mas. Bisa ya. Digetarus kan masa digetarus. Yang pertama itu, yang kedua tahu gamenya. Tahu gamenya adalah beda kan antara rumah makan, kafe, lawan kios pinggir jalan istilahnya kan. Kalau misalkan ini kan jualnya kayak itu. Nah, apa gitu loh gamenya? Yang dicari itu apa mas? Misalkan kalau rumah makan kan makanannya harus enak, itu utama sih semuanya. Cuman kan ada beberapa aspek kan dari makanan enak ini, pelayanannya, terus kebersihannya dan. Tapi kan kalau misalkan kios yang atau gerai apa bahasanya apa mas kalau jual gorengan ini mas? Ya warung. Gerai. Warung. Ya kios lah ya. Kios lah. PKL. Itu kan pedagang kaki 5. Gamenya beda mungkin. Mungkin kalau bisa ulun coba telaah gamenya itu lebih ke kayak apa kita memberi yang beda gitu loh kepada customer. Misalkan ketika dijuali semudah pernah mendengar orang menyambat tempe 2 juta. Oh iya pernah. Itu kan sudah treatment yang berbeda. Nah itu mungkin bisa jadi dicari gitu loh. Nah ini tuh contoh-contoh yang keunik-unikan ini tadi. Bahkan ada juga contoh gagalnya. Contoh gagalnya tuh aku sudah kerimawa makan di situ gara-gara tukang parkirnya ngoler. Itu contoh gagalnya ada juga. Itu unik tapi gagal. Nah kita cari misalnya uniknya yang berhasil. Gitu loh. Jadi kalau di gudeg, perlu contohkan di gudeg. Gudeg Solo Bojoko itu harganya masih sangat terjangkau di Kalimantan, di Banjarmasin ya. Gudeg komplit aja itu harganya cuma 25.000. Sudah ayam, tempe, tempe bacem, telur separoh, gudeg, sambal goreng krecek, nasi, sama sambal. 25.000 aja. Tapi pelayanannya kalau pengen ke sana ramah tamahnya yang ulun sugeskan itu berbeda dengan warung-warung yang lain gitu.
Karena memang itulah uniknya. Bukan cuma membawa nama Gudeg Solo Bu Joko, tapi keramah tamahan orang Solonya itu ulun bawa gitu. Coba ulun bawa. Padahal karyawan ulun yang orang Jawa cuma 2 orang dari keseluruhan karyawan ulun. Yang lainnya orang Banjar. Tapi ulun treatment. Gimana caranya ramah, nggih kada inggi, kan beda. Itu aja. Sampai akhirnya ulun sadar bahwa kayaknya ini kena deh. Ketika ada reviewer makanan datang, dan ulun kan sampai sekarang tuh Gudeg Solo Bu Joko belum pernah endorse orang. Itu datang, ingin mereview, ada yang komen. Tapi kenapa karyawannya nggak ada yang dari lokal? Di situ ulun sadar bahwa Berhasil. kena. Berarti berhasil loh. Berarti kena gitu. Jadi uniqueness yang ulun kasih itu kena gitu loh, bahwa orang-orang tuh kada sadar yang begawe di situ tuh orang situ Banjar. ya. Tetangga-tetangga ulun bahkan beberapa. Itu sih Mas. Jadi carilah ininya. Misalkan mungkin kalau gorengan nih petesnya pian apa gitu. Misalkan nih rasanya agak beda seperti apa. Dikasih punchline. Baru tahu lah. Gorengannya mungkin biasanya bakwan nih pakai udang dan pakai Batu pakai karena ada udang di balik batu. Pakai batunya aja lah. Atau gorengannya harus digoreng lah. Ngapain? Lain gorengan. Lucu. aja lah. Pakai air fryer aja. Aneh. Panipuri bang itu. Jadi hal-hal itu sih. Dan juga yang next levelnya sih kalau F&B yang pasti hati yang lapang. Hati yang Hati yang lapang. Karena F&B ini kalau pas lagi nggak rame gitu kan bingung Mas kalau kita kada lapang dada. Makanannya sudah kada bisa diolah lagi, bisa besok. Dibuang kada ini, disimpan kada bisa jual. Berarti kan kita harus lapang dada. Kayak apa cara lapang dadanya ya macam-macam. Mungkin kalau pian bisa bersedekah ya, mungkin kalau memang terbiasa bersedekah ya bisa sedekahkan. Kalau memang ada karyawannya bisa dikasih ke karyawan. Nah, hal-hal itu tuh kada berataan orang punya Mas. Punya tuh bukan berarti harus ini ya, harus bujur-bujurnya agamis ya, tapi punya mental itu gitu. Mental sih. Kembali lagi ke privilege tadi, lu sudah biasa dengan hal-hal itu tadi. Ya itu privilege pengusaha yang ulun punya itu ya itu tadi. Jadi ketika melihat hari ini jualan ulun kada terlalu ramai, kada pernah ulun down yang kayak besok harus berjualan lagi. Ada pernah ulun. Jadi sudah ya mungkin sudah ini. Jadi selalu positive thinking, selalu optimis tadi. Ketika warung hari ini agak sepi, ini kan awal bulan orang-orang ke DM deh kayaknya. Padahal mungkin malam Jumat pengajian mungkin lah. Tapi lu positive thinking aja, karena ada gantinya. Gitu. Unique selling point. Ini selling point. Berarti misalnya gorengan ikam di KWI, kayaknya yang nuker cuma karyawan Livi. Nah ikam masih thinkingnya ya perak. Positive thinkingnya misalnya karena papa aku chatty. Aku tadi mau pikir kalau gorengan kayak Krusty Krab dikasih banyak minyaknya, pas lagi payu-payunya tuh Krusty Krab dibarinya makan banyak minyak. Ya uniknya negatif. Akhirnya ada konten review gorengannya di Minyaknya banyak. Sebelum sangat kurang ini kayak apa caranya sekira kartu minyak. Pakai spinning, alat spinning tuh. Spinning minyak tuh lah. Malih Gimana? Jual gorengannya Ada jual di pinggir jalan ya kalau mau spinning. Nah itu sih. Tapi harus hati-hati juga sih, karena ya itu tadi kita harus bisa memilah lah. Kayak apa unique selling point-nya ini yang pas. Jadi bahayanya kita jualan gorengan kan harga murah nih. Maksudnya bukan makanan yang berharga mahal. Takutnya kita olah unique selling point yang bersih, bagus dan lain-lain malah dikira mahal. Nah, di situ perlu kayak caranya lah. Itu yang perlu pengen ulik sih. Belum aku tulis sih bang harganya melawan aku. Jadi nanti ada orang lalu-lalu kira aku ngira larang nih jangan. Soalnya aku ibaratnya Branding kan bagus, branding kan karena kayak gorengan yang pubuhan acacel sebelum itu ada. Ini kan tahu lah, melihat konten Raka di IG gorengan kalah. Tahunya diolahnya kayak aku tahu isi lah. Gitu. Jadi tahu isi ini kada nyaman nih kam. Nah itu kayak itu. Bagus, secara konten kan beda. Saudara. Yang mau tahu isi stand up. Ya. Kan mereka tahu loh, habis ininya mengirim-ngirim ke kantor misalkan pas jam makan siang misalkan ya Allah orang perlu gorengan nih banyak mana yang bisa dikembangkan Mas Ira kayak apalagi ke medsosnya bagus keren gitu nah. Nah kawah aja Gokil Raka bestarnya sih malam. Tapi Del,
Jangka panjang apa Dil? Selain gudeg. Terus sih kamu kan ada beban diri juga anak bikin kantor juga ada sih di Solo. Lu pada jangka panjangnya apa tuh Kalau kita tahu. jangka panjangnya, ini gudeg kan mau buka di Banjarbaru. Jadi gudegnya mau buka di Banjarbaru dengan konsep yang agak sedikit berbeda dari yang ada di Banjar. Jadi yang di Banjarbaru ini karena kita buildnya dari awal, jadi kita bikin konsepnya joglo. Nanti ya ini sekalian promosi ya buat nanti teman-teman yang di Banjarbaru nyari tempat makan yang menarik, harganya terjangkau, tempatnya juga rasanya seperti di Jawa. Bisa datang ke Gudeg Solo Bujoko Banjarbaru. Jadi seperti itu. Terus kita juga parkirannya 50 meter. Wih. Parkirannya 50 meter. Di warungnya 2,5 meter. Sengaja seperti itu karena kembali lagi Kenyamanan salah satunya di Banjar ini kan kita agak susah ya nyari warung yang parkirannya tuh bisa langsung parkir gitu loh. Ketika ada harganya mungkin agak sedikit pricey gitu. Nah, kita coba pertimbangan di situnya, jadi kita kasih parkiran yang enak juga buat pelanggan gitu. Dan itu bujur loh, karena parkir aja orang tuh bisa mempengaruhi keputusan orang tuh beli atau kada sebenarnya. Bujur tuh, ada makanan enak misalkan tempat parkirnya kada kawa, kecil misalkan tukang parkirnya kayak Pak, orang kan jadi beli. Orang baik ada sih. Nah, Kan gitu. kalau pasarnya mahasiswa, Mending biasanya ada parkir jadi beli. Nah, itu bujur. Sesimpel itu lah. Indomaret, Alfamart tuh contohnya. Iya. Ada pindah potong parkir, jauh ke sana lagi sedikit. Apalagi yang potongannya pindah pengoler nih. Datang ke Ada orang gila Kolombia gini bisa mengganti pian nggak bisa orang Di aneh-aneh. awal biasanya kalau mau parkir di Malang banyak. Di Malang banyak. Padahal di belakang pamannya tuh tulisan gratis parkir. Aneh kenapa? Beli paculnya kayak. Ini biasa bisa memacul kayak itu. Jadi Sudah bang yang di BJB itu? Ini baru proses pembangunan sih. Mungkin ya sekitar 2 bulan lagi lah, semoga. Insyaallah. nah, gamenya di Banjarbaru sama Banjarmasin ini agak beda sedikit kalau menurutku lah. Iya. Gamenya di Banjarbaru ini orang-orang di sana tuh lebih estetiknya di situ tuh. Iya loh bang. Bu iya, mereka melihat coffee shop yang ada di Banjar sama Banjarbaru. Kita itu sebenarnya agak kalah kelas Lebih sama bersih, Banjarbaru. lebih bersih kalau menurut. Banjarbaru gitu nah. Karena Banjarbaru itu memang ekosistemnya tuh lebih anak muda gitu kan. Bahkan yang tua-tua pun gayanya tuh gaya anak muda. Anak muda dan orang Jawa. Iya itu belum, iya banyak itu di situ. Iya ada sih, betul ada sih ya lo. Makanya dia bikin konsepnya joglo. Kalau di sini rumahnya aja lo, depan rumah. Kan masih tinggal di rumah yang di Bu Joko tuh lah. Masih tinggal di sini. Sama Bu Jokonya lah. Sehat Bu Jokonya sehat. Sehat. Ya mamanya tuh orang. Sehat. Pertanyaan lu. Sehat dia sehat. Sehat dia sehat. Terakhir makan gudeg kan bang. Lama sih, karena kan lagi diet ya. Oh iya. Jadi makanya pecel. Pecel Bu Joko juga tapi. Tapi kalau nyoba sih terus, nyoba aja. Oh, nyoba. Kan nyoba. Di mana kayak gitulah. Bukan nyoba gudeg yang di rumah. Oh yang di rumah. Dicek terus. Quality control, kicik-kicik. Oh, kalau gudeg tuh sebenarnya bisa lah disimpan gitu. Gudeg untuk disimpan Frozen lah. perlu dikaleng ya. Oh, Jadi kaleng. karena sudah ada di Jogja itu memang dikaleng sama mereka. Cuman kalau produknya Ulun sendiri belum sih, karena mungkin agak susah masalah kalau nggak pakai pengawet, karena itu makan santan. Bahkan Ulun selalu katakan apa adanya itu loh, kalau orang mau bungkus tuh ini 3 jam aja. Lewat dari itu banyak kemungkinan basi karena memang ini santan. Sama kayak beli nasi padang juga kan. Nasi padang tuh karena kalau sudah biar kelawasan paling bisa makan ayam sama nasinya aja. Sayurnya sudah nggak bisa dimakan. Karena ya itu tadi Sudah jadi pohon. Aduh, tapi berarti Banjarbaru. Terus kalau yang di Solo ya ini Gitong. kita lagi coba cari kantor buat inilah lebih banyak proses kreatif lagi di sana, karena kan kalau gamenya kan ya itu tadi kembali ke gamenya kan, kalau pizza ini kan makanan apa ya, kelasnya anak muda lah Ya, jadi lifestyle. memang perlu, jadi dari sosmednya pun sudah bisa kelihatan bedanya seperti apa. Jadi di situ terus juga bikin ruangan khusus bakery juga. Jadi doughnya bikin di situ. Kalau pengennya sih bikin unit bisnis baru yang arahnya B2B. Yang di situ jadi kan banyak nih kafe. Dan tidak banyak kafe yang punya ruangan khusus buat bakery. Iya. Pesan aja di kami gitu. Mau pesen apa namanya bun buat burger, mau pesen cookies, mau pesen Dokter yang lain-lain. pizza, ya. Nanti kita bisa
bisa produksinya kerjasamanya di situ. betul paham. Kamu percaya Dil? Kalau aku sih percaya lah bahwa saya setiap orang tuh biasanya Aku juga. ya, makasih lah. Bukan percaya karena percaya sih. Ada orang itu yang memang bisa pengusaha, bisa macam-macam unit usaha gitu. Nah, ada juga yang misalkan ini tuh memang ya cocoknya kan di air ya apa sebagai lo. Jadi salamander. Ada Pokemon. Jadi kayak memang inya menguasai F&B bidang itu. misalkan gitu kan. Mungkin menguasai iya. Dan di istilah bukan cuma menguasai, memang di situ hokinya gitu. Iya, iya, iya. Kan percaya itulah Dil. Percaya sih. Percayalah. Tapi lebih ke arah yang contohnya mungkin agak berbeda ya. Jadi lu punya temen tuh inya menyukai model bisnis yang BEP-nya cepat. Contohnya BEP-nya cepatnya lagi viral. Kayak waktu itu lagi viral es kepal Milo, buka es kepal Milo. Bahkan cabangnya banyak banarnya biji. Terus sudah redup tutupan. Buka lagi apa lagi rame Long John roti yang Malaysia. Roti Bukanya seperti itu. Buka terus seperti itu dan sugi-sugi aja berarti kan berhasil. Nah tapi ulun tidak bisa karena ulun sukanya tuh bisnis yang sustain lah, mikirnya sudah ke sana gitu loh. Jadi memang kesukaannya beda-beda gitu loh. Nah mungkin kalau misalkan itu tadi, kalau di ulun lebih ke kalau kita menyukai bidangnya, jadi kita lebih enjoy untuk jalaninnya gitu sih. Jadi kayak ulun kan emang suka makan, emang suka masak. Jadi ketika jualannya kuliner, bikin menu baru tuh bukan beban gitu loh. Ya yang biasa orang masak aja tambah ya apa, yang biasa orang masak aja coba ditakar gitu. Kayak gitu aja. Jadi lebih enak lah. Terus misalkan mau pengembangan, ya ulun memang setiap hari makan kan. Jadi lihat, oh di warung sana kelebihannya apa sih? Di warung sana kelebihannya apa? Kayak gitu sih. Bahkan ulun setiap tahun tuh ada perjalanan ke luar kota khusus untuk makan aja. Kadang ke Jakarta, kadang ke Bandung. Tahun ini karena sudah punya istri pengennya ke Bali untuk belajar apa yang ada di sana, apa yang bisa dikembangkan dari warung yang sudah kita punya ini, apa yang dikembangkan. Kira-kira kalau misalkan kita bikin kelas bisnis untuk anak-anak muda menarik ya. Ada sih sebenarnya gagasan apa bikin gitu sih? Oh, lu yang pinter. Kira. Karena ya banyak lah. Kayaknya zaman sekarang nih anak muda kan sudah banyak yang melek, Mas. Iya sih lama-lama. Makanya kan banyak anak muda yang stres juga kan. Karena ya memang kita nih di umur yang masih sebelia ini sudah pikirkan itu gitu. Anak sekecil itu. Kayaknya waktu kita waktu masih kecil nih berapa ya? 30 baru mulai bisnis, tapi ulun aja umur berapa sudah mulai. Jadi kayaknya lebih banyak yang melek sih. Nah, jadi kenapa kalau memang pengen buka seperti itu, cuman kalau ulun sih lebih ke ayo sharing. Sharing sih, kelas sharing sih. Ada kayak Primagama juga. Ya, karena memang Itu pasti. Pasti. Tapi kayak GO, Bang. dan harapan ulun memang di Banjarmasin lah. Ulun pengen punya teman-teman yang maju juga usahanya gitu, anak muda tapi maju juga karena nggak ada ruginya, Mas. Jadi misalkan ulun nih bisi warung, terus ada orang buka warung lagi, itu tidak bikin kita rugi gitu loh. Bahkan usaha ulun yang di Solo ini, ulun bisa lihat kenapa dia berkembang bagus sekarang, karena banyak brand-brand nasional yang masuk. Jadi di Solo ini lagi diserbu, Mas. Jadi sekarang sudah ada Gibran ada di situ ya. Pasti. Sama Kaisang. Enggak, Kaisang jangan. Namanya Blue Doors. Terus ya ada beberapa brand-brand nasional yang masuk lah. Itu bukan mematikan brand lokal kalau lihatnya, tapi malah menggeliatkan pasar. Menciptakan pasar baru. Kan nasional ini kan harganya sudah pasti sudah punya ketetapan harga. Harganya lebih tinggi daripada brand yang sudah ada. Yang awalnya orang-orang Solo itu males untuk spend uang 25.000 untuk beli pizza, karena sekarang dia udah biasa beli kopi seharga mungkin seberapa tersebut, jadinya dia ya enteng aja beli pizza harga 25.000. Betul. Dan ini sudah ulun sharekan ke teman-teman yang jualan F&B juga di Solo. Kayak apa perkembangannya? Ya oke gitu, karena memang akhirnya pasarnya tercipta yang baru gitu loh. Dan jadi punya pasar sendiri, bukan bukan Solo kehilangan pasar dengan brand lokalnya, harga yang segitu, harga yang murah ya. Cuman akhirnya kita jadi punya pasar untuk yang dulunya sedikit, mungkin yang dulu cuma
istilahnya dari 1.000 orang cuma 20 orang, karena dari 1.000 orang jadi 100 orang yang mau beli itu. Betul. Nah jadi di Banjar pun harapan ulun Sama. warung-warung yang bersih, warung-warung yang pelayanannya optimal, warung-warung yang tukang parkirnya Ada rese. itu makin banyak. Biar apa? Ya biar rata gitu. Karena ya seru juga kalau kotanya bagus, banyak yang jualan bagus. Ya kita ya sebagai orang yang jualan ya jadi terpacu lagi kan. Betul. Bikin yang bagus. Dan negara kita bisa maju, boy. Yes. Kenapa? Karena negara maju itu salah satu indikatornya adalah punya pengusaha 5% dari warganya. Kita berapa persen? Kita ini masih di bawah jauh. Kita 2,5% adalah. Ya kayak Jakarta lah. Kayak Jakarta. Aku lupa data terakhir. Tapi kita jauh. Singapura aja kalau kada salah sudah angka 8% kalau kada salah. Singapura tuh. Makanya negara sekecil itu luar biasa berkembang karena pengusahanya memang banyak ya. Kita ini masih ngejar terus gitu Ngejar lah. Masih ngejar Karena terus. mentalnya mungkin karena lebih ketujuh begawi mungkin lah. Jadi di Singapura tuh kalau berjalan warung, rumah, Warung orang Cina. Wah, udah Cina kan gitu nah. Warung orang India. Karena itu ada Yang datang bukan kita kan, menukar di situ gitu. Kata duit habis. orang Indonesia. Indonesia nukar. Di Malaysia kayak itu juga. Warung Petronas. Oh. Ada ya sedikit. Aku kira opini Kenapa lucu? Boleh kita ulangi lagi. Jangan bisa ada namanya lagi. Oke, Fadil. Warung. Bisnis F&B. Aku suka banget buka. Aku bisi kawan juga karena mungkin kita undang. Boleh. Tahu OTW Burger lah. Tahu. Tahu temanku tuh. Asik-asik lah bisnis F&B ini lah. Bentar, aku ingat nih. Kalau misalkan kita sudah ngeset harga tinggi, orang sudah terbiasa dengan itu, akhirnya jualan yang orang biasanya, nih misalkan lah, ada jualan 5.000, misalkan orang gorengan gitu nah. Hakun orang nukar 5.000, harga yang 1.000, 2.000 ini orang makin hakun nukar, karena merasa sangat enteng benar gitu nah. Itu karena setnya sudah tinggi. Makanya kopi-kopi itu sekarang untung sudah bisa hidup. Di Malang dulu paling kan kopi itu kita berapa sih minum kopi dulu? 6.000 aku ingat masih 4.000, 6.000 aku masih ngopi. Sekarang ngopi itu kan sekitar 20-an. Jadi kopi-kopi hitam tuh naikkan juga. Itu kalau dari segi bisnis F&B-nya, dari pola bisnisnya tuh kalau lihat itu namanya habit ya. Habit. Jadi kita memang perlu buat ciptakan habit itu. Termasuk kalau untuk contohnya ya usaha saya yang di Solo, ketika banyak warung pizza buka, orang-orang bingung, nggak deg-degan, kan ini banyak saing jadinya. banyak saingnya, enggak, kenapa? Ya itu makin banyak orang makan pizza, semakin umum orang bikin pizza, makin Kenapa aware. burger itu sudah senyaman itu buka burger, karena orang-orang sudah biasa makan burger. Nah, pizza ini gamenya baru. Makanya waktu itu ketika banyak brand pizza di Solo muncul, lo senang-senang aja gitu loh. Karena terbukti akhirnya sekarang semuanya rame gitu loh. Nggak ada yang salah satu lebih sepi daripada yang lain gitu. Tapi malah semuanya rame. Itu yang habit tadi lah. Makanya lo juga pengennya kayak itu di Banjar nih. Banyak anak muda yang bikin usaha Macam-macam, F&B, seru-seru. Jadinya semuanya rame. Tapi kebanyakan orang Banjar, anak mudanya lah, setahuku gitu nah, yang kada berhasil itu karena memang cuma ATM, amati tiru menjiplak. Padahal kada tahu esensi daripada usahanya itu sebenarnya usaha apa sih gitu nah. Ini gudeg ya kan, buka juga gudeg kada. Sekali padahal usaha ini bukan soal gudegnya tapi kebersihannya gitu nah. Makanannya sudah pasti harus enak kan gitu dan sebagainya. Terakhir Dil, untuk kawan-kawan yang hendak berusaha F&B atau misalkan menurut Ikam apa sih yang perlu ada sih kita jadi pengusaha dan pengusaha F&B itu sangat menguntungkan atau ada? Message kesan orang-orang yang mau ngebangun usaha lain bukan masak. Itulah. Pas bang. Gimana ya? Mungkin kan kalau saya nih enjoy gitu loh sama apa yang saya jalani sekarang. Karena kebetulan saya hobi sepedaan, hobi motoran, terus ya kebanyakan hobi lah bisa dibilang. Nah, hal-hal ini tuh jadi enak saya jalaninya karena saya bukan orang yang kerja di orang lain. Jadi punya waktu-waktu luang yang bisa dibilang terserah gitu loh mau ngambilnya kapan. Bukan berarti bebas ya. Ada mungkin bebas. Tapi, ya itu. Ini segi enaknya. Jadi kenapa jualan, kenapa jadi pengusaha karena itu. Dan dari awal memang udah disetting
kayaknya mungkin tanpa disengaja sudah disetting orang tua Jadi pengusaha. aja gitu. Oh iya, iya. Cuman nggak enaknya. Nah, ini kan perlu kita share. Perlu harus. Dikira pengusaha tuh nyaman dapat duitnya aja. Nggak enaknya jadi pengusaha itu. Ya stand up kan. Secara umum aja sih sebenarnya kita yang digaji terakhir ya. Tapi secara yang orang nggak lihat, otaknya mikir terus. Iya. Jadi bener-bener 24 jam tuh mikir gitu loh, mikir apalagi ya, bikin apa lagi ya, kayak gitu-gitu, mikir gimana ya caranya biar ini berkembang dan lain-lain. Bahkan Ulun akhirnya menyadari kalau nggak ada masalah baru hari ini berarti warung itu tidak berkembang gitu. Jadi kalau misalkan hari ini nggak ada Problem? apa ya yang perlu misalkan ada, oh tuh kursinya perlu diganti, oh itu mejanya perlu ditambah. Nah itu artinya bisnisnya berkembang. Ketika seminggu ini nggak ada laporan apa-apa ataupun kita Itu bahaya malahan. kayak oh nggak ada ya gitu loh. Nah itu sih. Jadi itu sih plus minusnya. Karena Ulun sudah pernah juga sebelum memutuskan bujur-bujur jadi pengusaha sekarang kerja juga di orang lain. Kerja di orang lain karena sudah tahu akan jadi pengusaha, jadi pengen ngerasain gimana sih rasanya jadi karyawan. Gimana sih rasanya disuruh-suruh, gimana sih rasanya digaji. Dan enak, Mas. Jadi karyawan tuh enak. Kerjanya sudah ada jamnya. Terus sudah tahu gajinya berapa, dan Ulun menikmati itu. Bahkan masa transisi dari Ulun jadi karyawan ke Ulun buka usaha lagi nih, sulitnya minta ampun. Oh itu. Merasa nyaman sudah. Enak Ulun jadi Beres. mungkin karena Ulun sudah tahu rasanya jadi pengusaha, jadi ketika jadi karyawan, Kok enak, Mas? kok enak gitu loh. Kadang perlu mikir apa Mas? Kadang perlu mikir besok kayak apa caranya ini supaya laku. Ulun tinggal lakukan itu aja kan. Itu sih. Jadi itulah plus minusnya kalau teman-teman mau jadi pengusaha. Yang penting harus optimis. Oke, pasti tidak miskin. Oke, pasti tidak miskin, gokil. Oke, thanks. Terima kasih banyak Satrio sudah hadir di Terima podcast kasih Gasan juga. Apa. Podcast Gasan Apa. Mudah-mudahan sukses terus Amin. gudegnya ya Allah, dan Gasan Apa ditonton oleh banyak orang di gudegnya aja deh Bapak. Ya khususnya episode ini lah kira-kira lah. Karena jadi banyak kayaknya tulisannya Gudeg Solo Bojoko. Jadi kena dipasangnya di TV Gudeg Solo Bojoko. Itu harus ya Allah. Ini perlu doanya di ini kada. Beb, Nah, doa kita mau ditip lah. kenapa banyak ada aman di akhir? Ayo sekali lagi thank you so much Satrio, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Thank you guys. Sudah nonton. Salah, Bang. Ada Kapi, ada Ori, podcast Gasan Apa.